Keren sih ini, waduh. Jadi ngiler ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua. Jadi kali ini sahabat melejit, kita akan mereview sebuah mobil low MPV yang paling nyaman dan build kualitinya paling bagus menurut gua. Sebelum ada Expander. Nah, dulu ini adalah salah satu mobil generasi yang pertamanya itu yang paling nyaman menurut gua. Lalu ada Expander, sekarang Expander lebih nyaman begitu. Tapi sekarang sudah generasi kedua, peningkatannya lebih. Jadi kita akan review bagaimana spek di dalamnya. Oke, lanjut. Oke, kita akan membahas eksteriornya terlebih dahulu. Kita akan membahas bagian depannya. Yang mana ini sangat berbeda sekali dari generasi sebelumnya. Itu dirombak total begitu sampai ke mesin-mesinnya. Yang tadinya R3 itu 1400 cc, sekarang jadi 1500 cc dan tenaganya juga jadi bertambah. Sekarang itu jadi 104 horsepower dan torsinya 138 Nm begitu. Jadi untuk dari semuanya ini apa ya, perubahannya itu signifikan gitu, dari sektor mesin, dari bodinya, dari semuanya itu sudah sangat berubah sekali. Untuk di bagian depannya kita bisa lihat di sini dia sudah pakai proyektor, tapi masih halogen biasa ya, belum LED. Itu bisa diubah di tempat variasi. Terus di sini sudah ada fog lamp juga, fog lampnya juga itu masih halogen biasa. Lalu di bagian sini ada grillnya krum-kruman besar ya. Mungkin kalau misalkan dihitamkan tuh jadi lebih cakep gitu. Terus dia bagian bumper itu ada kayak ada splitter agak maju dikit, tapi untuk yang R3 Sport varian Sport itu lebih panjang lagi bagian depannya, sehingga membuat dia lebih racing gitu. Padahal yang Sport itu mesinnya nggak sama aja kayak gini, nggak lebih kencang, cuman penampilannya lebih racing begitu. Oke, mungkin itu untuk bagian depannya. Kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, untuk di bagian sampingnya kita akan langsung tertuju pada bagian bannya. Bannya itu pakai ring 15, ukurannya itu 185/65 R15 begitu. Jadi belum two tone polish ya. Dan setelah 2018 itu 2019-nya sudah velgnya sudah ganti two tone polish begitu. Ya, terus di sini ada logo VVT untuk memberitahu kalau mesinnya itu pakai teknologi VVT ya, begitu. Terus di bagian kaca spionnya sudah ada lampu sennya begitu. Terus ini sudah retract begitu, tapi belum auto. Jadi tinggal pasang modul auto, ini sudah kalau dikunci dia bisa retract sendiri begitu. Lalu di sini sudah ada handle pintu krum-kruman yang sudah ada smart key-nya. Jadi bisa ada di bagian penumpang dan ada di bagian pengemudinya begitu. Nah, krum-kruman ya seperti itulah bagian sampingnya ya. Signifikan juga. Jadi yang tadinya R3 itu bulat-bulat, sekarang itu garis-garisnya tegas. Dia kelihatan lebih dinamis dan sporty gitu. Jadi perubahannya itu sangat bagus bagi anak-anak yang suka kesportian. Nah, ini cocok, mobil keluarga yang sporty begitu. Dan kita bisa lihat di Instagram banyak sekali modifikasi R3 baru ini gitu, dan cakep-cakep. Kalau gue punya duit lebih, gue beli ini kayaknya. Cuman nggak lebih coy, jadi belinya yang lain. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, kita sudah ada di bagian belakangnya, di mana di sini lampunya ya, ini sudah LED loh, LED bar. Itu cakep banget menurut gua. Karena yang pakai LED bar itu cuman R3 dan Expander begitu. Tapi Expander itu harganya jauh kebeduk ya. Jauh sekali. Dia low MPV paling mahal menurut gua.
Lalu di bagian lampu mundurnya itu sudah LED juga, hanya lampu sennya saja yang masih halogen biasa. Cakep sih menurut gue belakangnya. Dari depan, dari samping, dari belakang itu cakep R3 ini. Jadi apa? Kesportiannya itu dari depan hingga belakang begitu. Berbeda dengan saudaranya Ignis. Wah, depannya itu cakep banget, sporty, pas ke bagian belakang gue nggak selera sih gitu. Terus di sini sudah ada spoilernya sudah ada lampu remnya. Oh, tidak menyambung, beda. Ini ada lampu remnya. Terus di sini ada Muli Makane Production ya. Nah, di sini ini adalah teman WO kami ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menikah dan butuh wedding organizer, pakai Muli Makane. Begitu, oke? Lalu selanjutnya di sini ada sensor parkir, 2 sensor parkir dan ada ban serep di bagian bawahnya. Dia tidak di dalam tapi di bagian bawah, dan ada knalpot yang ngumpet di bawah begitu. Jadi terkesannya rapi begitu ya. Tapi kalau anak sporty, kalau knalpot kecil-kecil agak kurang gitu. Jadi kudu diganti begitu. Lalu kita langsung saja ke bagian bagasinya. Jeng jreng. Nah, ini untuk bagian bagasinya, di mana di sini sudah ada kompartemen. Sudah ada tempat penyimpanan yang sangat luas dan rapi sekali. Jadi kita bisa menyimpan barang-barang yang penting gitu, bisa supaya kalau dari luar itu tidak terlihat begitu. Ada 2 loh. Ini rapi sekali, nice, bagus sekali nih Suzuki. Tapi dari dulu Suzuki itu emang bagus sih. Lalu untuk di baris ketiganya ini bisa dilipat rata lantai 50-50. Cukup ditarik ininya saja. Lalu dorong ke bawah. Sudah rata lantai 50-50 dan bagasi akan semakin luas begitu. Kita bisa bawa barang-barang yang besar di sini. Pokoknya untuk akomodasi ini R3 ini juara lah. Jadi memang dari generasi pertama dia sudah bisa rata lantai dibanding yang lain begitu. Untuk Avanza, Mobilio dan yang lainnya itu belum bisa dilipat rata lantai begitu. Jadi ini salah satu kelebihan R3 begitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Oke, kita sudah di bagian interiornya. Jadi surprisingly ini mewah banget gitu. Dibanding low MPV lain, gue suka banget sama interior R3 baru ini. Dia sudah ada wood panel, terus kisi-kisi AC-nya di sini, arah semburannya ada ke muka aja, ada ke kaki muka. Terus apa ya? Build quality-nya walaupun plastik keras, tapi plastiknya itu tebel. Plastiknya nggak malu-maluin. Nggak kayak plastiknya di Mobilio. Kalau Mobilio itu kan plastiknya tipis banget ya. Digini-giniin meot gitu. Kalau ini tebel banget begitu. Terus dia ada wood panel di setirnya. Setirnya juga mewah. Sudah dilapisi kulit dan wood panel. Terus bawahnya flat bottom. Jadi dia antara elegan dan sporty itu jadi satu. Tapi kalau untuk di eksteriornya itu sporty sekali. Tapi kalau untuk interiornya elegan begitu. Jadi kayak perpaduannya elegan dan sporty begitu menurut gua. Terus di sini ada transmisinya, dia 5 percepatan manual. Di sini ada handbrake, masih pakai otot ya. Dan di sini ada cup holder. Cup holdernya itu menyemburkan AC. Jadi kalau misalnya kalian ingin minuman kalian tetap dinginnya awet, itu bisa di sini. Begitu. Jadi apa ya? Hal detail-detail yang kecil kayak gini dipikirkan itu nice untuk Suzuki. Begitu. Karena menurut gua mobil yang paling dipikirkan dari Suzuki yang lain ini sih. Begitu. Terus di sini ada sun visor. Sun visornya ada kacanya untuk ngaca. Ya iyalah untuk ngaca. Terus di sini ada lampu baca. Lampu bacanya masih halogen. Di sini ada sun visor juga dan masih polosan aja. Lalu di sini ada kaca spion tengahnya tapi sudah diganti oleh pemiliknya. Begitu, jadi supaya lebih luas gitu. Sampai baris ketiga itu tetap terlihat. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk posisi duduknya ini dia pengaturan setirnya baru bisa tilt, belum teleskopik. Jadi di kelas ini yang bisa teleskopik itu cuman expander begitu.
Tapi dari segi posisi mengemudinya ini menurut gue sudah oke begitu. Setirnya ini loh, wah seneng banget gue liatnya. Kampret mewah boy. Terus di sini ada Bluetooth teleponi di bagian bawahnya. Di sini untuk mengatur audio. Terus di sini ada tombol sensor parkir, ada retract, terus electric mirror. Terus udah ada auto untuk bagian kaca bagian pengemudinya, tapi untuk yang lainnya belum. Begitu. Terus MID-nya itu sporty sekali juga. Dia jarumnya itu dari bawah. Kayak mobil balap. Begitu. Jadi sporty dan elegan di sini menjadi satu, guys. Keren sih ini. Waduh. Jadi ngiler ya. Nah, terus untuk head unitnya dia pakai aftermarket GVC. Begitu. Menurut gua ya, salah satu yang nggak gua suka di mobil ini kayaknya head unitnya gitu. Frame-nya terlalu gede, jadi secara estetika kurang gitu. Tapi mungkin fungsinya udah cukup, udah bisa Bluetooth, udah bisa AUX, udah bisa USB begitu. Tapi untuk frame-nya terlalu tebal, mungkin inch-nya agak digedein dikit begitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan ini luar biasa gitu. Dari handle pintunya aja ya, di sini sudah ada sambungan gitu dari wood panelnya, terus di sini ada fabric, terus di sini ada cup holder lagi, sini ada door pocketnya juga, sini ada speaker begitu. Dan speakernya ini menurut gua salah satu yang suaranya paling enak dibanding low MPV lain. Bandinginnya low MPV juga ya, jangan yang lain gitu. Kalau low MPV ini menurut gua bagus begitu. Tapi kalau misalkan pakai perbandingannya Alphard ya jauh, bagusan Alphard kemana-mana begitu. Oke, mungkin itu aja ya. Oh ya, hampir kelupaan. Di sini ada power outlet. Yang satu harus ada tambahan kalau untuk cas. Kalau yang satunya power outletnya sudah ada USB-nya dan AUX. Jadi satu. Jadi untuk penumpang untuk penumpang depan itu nggak harus rebutan untuk ngecas gadget. Begitu. Oke, mungkin itu aja bagian kabin depannya. Kita langsung bagian ke baris keduanya. Oke, lanjut. Oke, kita sudah ada di baris keduanya dan ini posisi mengemudi gua. Untuk jaraknya itu sangat jauh sekali ya, 1 jengkal begitu. Jadi untuk kelegaan ini bagus. Lalu ini bisa di reclining lagi. Tuh. Bisa sampai depan. Jadi baris ketiga bisa dipastikan dia bisa berbagi dengan baris kedua gitu. Dibanding low MPV lain itu jadi bisa dipastikan baris ketiganya itu jadi sempit dan berebutan untuk di baris kedua. Di sini sudah ada double blower, ini dipertahankan dari R3 pertama ya. Terus di sini ada pegangan handle tapi belum retract. Terus di sini ada power outlet 12 volt untuk nge-charge. Jadi untuk baris kedua juga sudah dapat, tinggal ditambahin lagi ya untuk casnya. Terus di door pocketnya ini sudah ada satu cup holder dan sudah ada tempat penyimpanan begitu. Oh ya, untuk di sarung joknya ini tambahan ya sarung joknya. Aslinya fabric tapi sudah disarungin begitu. Dan untuk seat belt ini ada 3 titik. Seat beltnya ada 3 titik. Jadi di baris kedua ini bisa duduk untuk 3 orang begitu. Jadi itu aja sih paling. Oh ya, sama sini sudah ada headrest. Headrestnya tapi cuma 2 begitu. Jadi mungkin yang di tengah bukan untuk orang dewasa ya begitu. Dan wood panelnya itu nggak nyambung sampai ke belakang. Jadi dia cuma di depan aja. Jadi di sini nggak ada wood panel, dia cuma ada fabric. Dan ini juga lumayan nyaman sih untuk sandaran tangan begitu. Oke, kita langsung lanjut ke baris ketiganya. Masih worth it kah untuk orang dewasa atau tidak begitu. Kita lanjut langsung ke baris ketiganya. Oke, kita sudah ada di baris ketiganya, yang dimana biasanya ini diperuntukkan untuk tahta terendah dalam keluarga. Biasanya taruh di paling belakang ya. Tapi di sini surprisingly menurut gua ini headroomnya banyak, terus legroomnya ini tersisa sedikit, tapi bagian baris keduanya kan bisa di sliding. Jadi kita bisa meminta untuk baris keduanya untuk tidak egois begitu.
Jadi ini nyaman, sampai baris ketiganya tetap nyaman, begitu. Terus ini sudah ada headrest. Tuh, headroomnya ini menurut gue yang lebih tinggi dari gue. Misalkan masih 175, ini masih oke menurut gue. Masih ada jaraknya. Terus di bagian sininya, di bagian sandaran tangannya ini ada cup holder juga. Lalu ada seat belt 2 titik. Seat belt 2 titik dan dia tidak ada pegangannya. Jadi kalau misalkan supirnya ugal-ugalan, kita tidak bisa pegangan. Nggak bisa. Gitu ya. Oke. Mungkin itu aja bagian kabinnya, dari pengemudi sampai baris ketiganya. Kita langsung lanjut impresi berkendaranya. Lanjut. Oke, kita sudah ada di dalam interior mobil R3, New R3 ya lebih tepatnya. Jadi kita ngebahas posisi duduknya dulu. Jadi posisi duduknya ini menurut gue walaupun dia belum bisa teleskopik, tapi sudah cukup untuk gue yang tingginya 165 cm. Dia selonjor, terus tangannya itu nggak terlalu selonjor, udah pas lah menurut gua. Terus apalagi ya, setirnya itu lumayan direct dan enteng sekali gitu. Jadi kalau misalkan cewek-cewek yang pengen belajar mobil, ini worth it, enteng sekali. Pokoknya mobil ini kayaknya setir paling enteng, lo MPV paling enteng kayaknya. Terus apa ya, genggamannya itu enak banget. Jadi kulit di bawahnya itu wood panel dan flat bottom. Itu apa ya, mewah gitu, kayak mobil di atasnya gitu, kayak bukan lo MPV gitu. Nah, itu tadi kita barusan lewat polisi tidur, itu empuk loh. Jadi nggak terlalu berasa yang gajrut-gajrutan, dia bisa meredam dengan baik begitu di dalam. Lalu untuk peredamannya ya, tadi gue sempat ngetok bagian bodinya, itu platnya tebel sekali, kayak udah pakai peredam gitu. Dan ternyata pas kita sudah sampai dalam, ternyata oke loh peredamannya. Itu suara motor-motor, suara kendaraan di luar itu nggak masuk, suara kolong nggak masuk. Itu worth it banget lah mobil ini. Jadi apa ya, dengan harga segini gitu, dengan harga segini lu dapet build quality yang bagus, terus interiornya elegan. Walaupun dia pakai hard plastik, tapi hard plastiknya tuh tebal ya, nggak yang kelihatan murah gitu, rigid. Terus udah ada wood panelnya. Ya mobil ini menurut gua luar dalam oke lah gitu. Terus untuk segi mesinnya, dari segi mesinnya ini jadi dia ini kan 104 horsepower dan 138 Nm untuk torsinya, yang dimana dia masih kalah sih sama Mobilio. Kalau Mobilio untuk tenaga dia nggak ada lawan, dia paling besar. Tapi nah yang namanya lo MPV kita kan nggak terlalu butuh tuh tenaga-tenaga yang gede, yang penting kenyamanan. Dan mobil ini menurut gue cukup tenaganya, jadi masih bisa untuk bermanuver, tenaganya nggak ngempos ya, nggak boyo gitu, masih enak. Di setirinnya juga enak, walaupun dia bukan yang ngejambak ya. Lu kalau misalnya mau dapet mobil yang istilahnya tenaganya ngejambak, jangan beli lo MPV dong, beli sports car begitu ya. Terus apa lagi ya, dari segi kenyamanannya oke, peredamannya bagus, nyetirnya enak. Terus apa lagi ya, ya mungkin itu sih apa, mobil ini menurut gua untuk dari segi mobil keluarga ini sudah sangat lebih dari cukup. Jadi untuk itu kita langsung bahas ke kekurangannya dulu ya, kekurangan dan kelebihan. Jadi di dalam kekurangannya ini menurut gua mobil R3 itu yang pertama dari segi velgnya di 2018 ini ya. Jadi mobil ini velgnya itu masih R15 dan single polish gitu. Dimana waktu itu di 2018 mobil-mobil yang lain itu sudah two tone polish. Jadi dia sudah dual tone. Itu bagus menurut gua. Terus yang ketiga, kekurangannya itu di head unitnya. Head unitnya itu aftermarket GVC ya. Apa ya? Bezelnya itu terlalu tebal. Jadi secara estetika kurang enak dilihat begitu. Walaupun dari segi dashboard interior itu sudah sangat bagus, mewah, gua ngelihatnya ada wood panel dan setir yang enak gitu, tapi menurut gua masih agak kurang di bagian head unitnya begitu.
Terus yang ketiga, mobil ini kekurangannya adalah dia limbungnya. Walaupun dia bukan yang paling limbung di kelasnya ya, tapi limbung itu masih kerasa. Kalau misalnya kita mau belok-belok tuh, masih belok-belok, itu ada body rollnya gitu. Begitu. Lalu kita langsung bahas untuk kelebihannya. Yang pertama adalah desain mobil ini. Dari interior, dari eksterior, mobil ini tuh cakep. Dari eksteriornya dia sporty begitu. Dari interiornya dia elegan. Jadi perpaduannya seperti itu. Dan itu menurut gue bagus. Suzuki good job. Begitu. Dari setirnya itu megangnya enak banget ya. Kulit-kulit dan ada wood panelnya, berasa mewah gitu. Berasa bukan mobil low MPV. Berasa mobil yang lebih mahal di atasnya begitu. Terus yang ketiga, mobil ini tuh konsumsi bahan bakarnya tergolong irit. Jadi di dalam kota dia bisa 1:11, 1:12. Kalau di luar kota dia bisa 1:23 km per liter. Nah itu salah satu mobil teririt. Walaupun sebenarnya ya mobil low MPV itu konsumsi bahan bakarnya mirip-mirip, kecuali expander. Kalau expander jujur aja gue pernah pakai itu agak sedikit boros begitu. Jadi ya kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian adalah orang yang membutuhkan mobil dengan kenyamanannya, dengan tampangnya yang sporty dan dalamnya nyaman keeleganannya, ini adalah pilihan kalian. Tapi kalau misalnya kalian mencari mobil yang bertenaga, terus nggak memikirkan suspensi yang empuk, yang nyaman, terus kalian memikirkan impresi berkendara, setir yang direct, tidak limbung, terus body roll yang minim, ini bukan pilihan kalian begitu. Jadi mungkin itu sih kelebihan dan kekurangan dan kesimpulan dari review singkat ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika kalian suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.